Meski sudah mengganti nama dan logo Piala AFF, saudara-saudara, menjadi Piala ASEAN, masalahnya itu tetap akan sama, saudara-saudara. Masalahnya tetap akan sama. Para pemain tidak akan bisa tampil. Banyak pemain yang tidak akan bisa tampil karena ini bukan digelar pada dalam kalender FIFA. Selain itu, saudara-saudara, untuk nanti tahun 2024 ini pertandingannya, kalendernya itu bertepatan dengan pertandingan-pertandingan di Liga Champions Asia. Jadi sudah pasti out semua, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita bacotin, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi kebencian, dan berdasarkan fakta, bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang Piala AFF. Piala AFF yang sekarang berganti nama menjadi Piala ASEAN 2024 nanti yang menurut prediksi itu tidak akan bisa diperkuat oleh pemain-pemain terbaik yang ada di Asia Tenggara. Tim nasional Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand itu kemungkinan besar tidak akan diperkuat pemain-pemain utamanya, pemain-pemain inti, karena kalendernya tidak bertepatan dengan kalender FIFA. Pertama. Kedua, pada saat bersamaan, saudara-saudara, pada saat hampir bersamaan itu kompetisi antar klub Asia. Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2, kemudian piala apa itulah yang level 3 itu semuanya akan digulirkan bersamaan. Waktunya, saudara-saudara, tanggalnya itu sama. Jadi ya kemungkinan besar ini turnamen ini akan sia-sia belaka. Dan memang kalau sudah sia-sia begini ada baiknya dihapuskan saja atau dijadikan sebagai kompetisi junior sajalah, nggak usah ada lagi. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, minggu lalu akhir minggu lah, pertengahan pekan pokoknya minggu lalu Federasi Sepak Bola ASEAN AFF itu meluncurkan logo baru, logo resmi, logo dan nama baru untuk turnamen regional. Turnamen subkonfederasi Piala AFF itu diganti menjadi ASEAN Championship, ASEAN Cup, Piala ASEAN dari semula AFF Cup, AFF Championship, Piala AFF menjadi Piala ASEAN. Nah, formatnya tetap sama saja, logonya juga berubah. Harapannya supaya turnamen ini kembali menjadi turnamen yang bergengsi seperti waktu era Piala Tiger tahun 1996 sampai tahun 2000-an. Nah, 2000-an awal lah itu. Itu kan piala ini, turnamen ini bergengsi sekali sehingga semua negara fokus ke situ. Nah, itu harapannya ASEAN, harapannya Federasi Sepak Bola ASEAN supaya Piala AFF ini kembali gaungnya itu kembali besar lah. Kembali menjadi turnamen yang bergengsi, yang hebat, yang diikuti oleh pemain-pemain terbaik dari seluruh Asia Tenggara, termasuk pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan, yang semua tim nasionalnya itu menampilkan kekuatan terbaik, bermain dengan sungguh-sungguh, supaya levelnya meningkat, supaya sisi komersial, sisi macam-macamnya itu meningkatlah pokoknya. Dia ingin seperti Piala Dunia. Kurang lebihnya seperti itu, saudara-saudara. Kurang lebih, makanya diadakan pergantian
pergantian logo, pergantian nama, kemudian supaya ada spirit baru, supaya ada semangat baru, supaya lebih segar, lebih fresh, lebih baik lagi, supaya pemain-pemain kompetisinya benar-benar menjadi sebuah kompetisi yang bergengsi, menjadi kiblat sepak bola di Asia. Setidaknya begitu harapan dari Federasi Sepak Bola ASEAN ketika meluncurkan logo baru untuk Piala AFF, Piala ASEAN 2024, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, tetapi pergantian logo dan pergantian nama ini ternyata ya hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itu saja, hanya kulit luarnya saja. Hanya sampulnya, hanya tampilan luarnya. Secara prinsip tampilan dalamnya itu tidak diperbaiki. Hakikatnya, substansi yang jadi permasalahan mengapa Piala AFF itu selalu dari tahun ke tahun itu selalu kering, pemberitaan supaya selalu tidak menarik, menjadi tidak menarik, menjadi kurang bergengsi lagi, itu mereka tidak diselesaikan akar permasalahannya itu. Padahal saudara-saudara, akar permasalahannya itu sebenarnya simple. Itu adalah jadwal, agenda Piala AFF itu tidak selalu tidak dilaksanakan pada kalender FIFA. Piala AFF memang bukan event FIFA, memang bukan. Tetapi kan seharusnya pertandingannya itu digelar dalam kalender FIFA, dalam FIFA Matchday. Kalau itu dilakukan, saudara-saudara, saat FIFA Matchday, saya berani jamin tidak ada logo pun, turnamen ini akan menjadi turnamen yang bergengsi. Semua pemain terbaik dari Asia Tenggara itu pasti akan datang. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap poin. Nah, itu masalahnya di situ. Apalagi saudara-saudara, apalagi kalau saudara-saudara tahu, rencananya nanti kalau nggak salah ini saudara-saudara, memang secara resmi jadwalnya belum dilansir, tetapi dari mulut ke mulut itu sudah diketahui bahwa Piala AFF, Piala ASEAN 2024 ini akan diselenggarakan kalau nggak salah antara 23 November sampai 21 Desember 2024, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara mau tahu, bersamaan dengan itu, kompetisi sepak bola di Asia ya ini ya, antar klub itu juga sedang berlangsung, sedang bergulir. Kita lihat saja ya saudara-saudara, berdasarkan jadwal itu tanggal 25 sampai 27 November itu akan ada matchday Liga Champion Asia. 25-27 November. Kemudian tanggal 2 sampai 4 Desember itu ada ya juga sama. Itu matchday ke-6. Kalau tadi matchday ke-5, ini matchday ke-6. Jadi ya kalender lagi masalahnya saudara-saudara. Kalender yang tidak baik ini saudara-saudara, dengan pembagian kalender yang tidak menguntungkan ini saudara-saudara, saya rasa saya berani bertaruh potong leher lah. Jangan terlalu ekstrim, saudara. Saya berani bertaruh ya, bahwa pemain-pemain di Asia Tenggara ini tidak akan semuanya bisa tampil di Piala AFF 2024, Piala ASEAN 2024. Kita lihat saja timnas seperti Thailand, itu dia mengirimkan 3 atau 4 tim ke Liga Champion Asia, baik Liga Champion Asia Elite maupun Liga Champion Asia 2. Itu Thailand sudah pasti pemainnya tidak akan dilepaskan. Kemudian Vietnam juga sama. Vietnam juga mengirimkan beberapa tim ke Liga Champion Asia dan Liga Champion Asia Elite dan Liga Champion Asia 2. Malaysia juga sama. 1 tim ke Liga Champion Asia Elite, 1 tim ke Liga Champion Asia 2. Indonesia 1 tim ke Liga Champion Asia 2, kalau nggak salah playoff atau apa gitu. Itu saudara, Singapura juga ada tim yang ke Liga Champion Asia 2. Jadi Filipina juga sama. Jadi dari sini saja sudah bisa ditebak, sudah bisa diprediksi bahwa tidak akan mungkin klub yang ambil bagian di Liga Champion Asia itu akan melepas pemain. Apalagi saya pasti yakin lah itu pemain-pemain itu pasti adalah pemain-pemain nasional. Kayak di Malaysia di Johor Darul Taksim, di Selangor. Di Thailand juga sama, Bangkok, Buriram. Itu pemain nasional semua di situ. Kemudian Indonesia siapa juaranya kita belum tahu, apakah Borneo, apakah Bali lagi, ataukah mana? Persija kayaknya nggak, susah ya. Atau PSIS atau mana saya nggak tahu, tetapi kemungkinan juga banyak pemain nasional di situ. Itu dari Liga Champion dari klub dalam negeri saja, belum lagi pemain abroad. Pemain yang berbasis di luar negeri, pemain keturunan sudah pasti nggak akan bisa main. Karena itu tadi, bukan dalam kalender FIFA. Bukan di tanggal-tanggal FIFA Matchday. Kalau itu digelar di tanggal-tanggal FIFA Matchday, ya mungkin saja masih bisa bermain, saudara-saudara. Tapi kan ini tidak.
Saudara-saudara, Piala AFF atau sekarang yang disebut sebagai Piala ASEAN itu dilematis, saudara-saudara. Dilematis sekali, dilematis sekali. Kenapa saya bilang dilematis? Karena ya itu tadi, kepengurusan ASEAN, Federasi Sepak Bola ASEAN itu tidak bisa menentukan jadwal yang fix, jadwal yang pasti, agenda yang, kalender yang tepat, yang sejalan, seirisan, beriringan dengan kalendernya FIFA, dengan agendanya FIFA. Sementara di satu sisi sebenarnya ya, kalau kita mau jujur, ya sebenarnya beberapa negara itu masih membutuhkan turnamen ini. Misalnya seperti Kamboja, Myanmar, kemudian Timor Leste, Laos, itu mereka, kalau kita mau jujur, itu mereka masih membutuhkan turnamen ini. Karena mereka kalau untuk bersaing di level seperti kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi Piala Asia itu kan terlalu jauh gapnya. Atau di FIFA Matchday yang besar-besar itu gapnya terlalu jauh. Jadi mereka masih membutuhkan kompetisi seperti itu. Negara-negara seperti Indonesia, seperti Malaysia, seperti Thailand itu sebenarnya juga masih membutuhkan turnamen seperti ini, setidaknya bagi pemain-pemain lapis kedua. Nah, pemain-pemain cadangan, pemain-pemain simpanan, pemain-pemain grade B, level B ya. Kita harus mulai sekarang ini kita harus berpikir bahwa sebuah tim nasional itu harus punya dua tim A dan tim B. Tim A itu tampil untuk pertandingan-pertandingan di level FIFA Matchday internasional, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, kemudian friendly match FIFA. Sementara tim B ini harus disiapkan juga sebagai pelapisnya. Bisa juga pemain-pemain yang tidak jarang mendapat kesempatan main di tim utama, atau pemain-pemain junior usia-usia 20, 21, 22, 23, 24. Nah, itu bisa diakomodasi ke situ sebagai tim B sebuah tim nasional. Itu masih dibutuhkan, saudara-saudara. Kalau kita bilang Piala ASEAN, Piala AFF tidak diperlukan sama sekali juga salah juga. Tetapi kalau dibutuhkan sekali, kita juga tidak juga. Jadi itulah yang saya bilang dilematis. Saudara-saudara, sebenarnya AFF ini, Federasi Sepak Bola ASEAN ini, kalau mau membuat Piala ASEAN, Piala AFF, Piala ASEAN itu kembali ke kitoh, kembali dihormati, kembali menjadi turnamen yang bergengsi, ya solusinya itu tadi, sesuaikan dengan kalender FIFA. Itu aja, tidak ada cara lain. Kalaupun mau menggunakan modifikasi, saudara-saudara, modifikasi cara kedua ini ya, cara lain yang menurut saya harus kreatif dilakukan oleh AFF adalah meniru apa yang dikerjakan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika. Nah, jadi begini, saudara-saudara, di Afrika itu, di Konfederasi Sepak Bola Afrika itu mereka punya dua turnamen antar negara. Satu adalah Piala Afrika, African Cup of Nations, Coupe d'Afrique des Nations, des Nations, kalau begitu. Ada lagi yang namanya African Nation Championship, itu semacam kalau di UEFA itu adalah Nation League, UEFA Nation League, tapi kalau di Afrika ini African Nation Championship. Jadi sama, league hampir sama, tetapi yang membedakan adalah African Nation Championship ini adalah pesertanya adalah pemain-pemain yang berkompetisi di liga lokal. Nah, jadi Mohamed Salah, kemudian Sadio Mane, kemudian siapa lagi, Sofyan Amrabat, kemudian Achraf Hakimi, nah, itu tidak bisa bermain. Victor Osimhen itu tidak diizinkan bermain di turnamen ini. Turnamen ini khusus bagi pemain-pemain yang merumput berkompetisi di liga-liga lokal. Liga Mesir, Liga Sudan, Liga Uganda, Liga Mozambik, Liga Zimbabwe, Liga Nigeria yang kualitasnya memang tidak sebagus. Jadi itu banyak sekali liga-liga itu, dan itu ketika turnamen ini juga tidak diselenggarakan pada kalender FIFA. Tetapi ketika nanti itu bermain, tim-timnya itu, klub-klubnya itu mengizinkan pemain-pemain itu untuk tampil, saudara-saudara. Jadi itu bisa diambil sebagai salah satu solusi jika AFF ingin mempertahankan eksistensi Piala ASEAN ini, saudara-saudara, di masa depan. Federasi Sepak Bola ASEAN tidak berubah, saudara-saudara, tidak meniru apa yang dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika, saya rasa Piala AFF ini nanti pada akhirnya akan tinggal nama, saudara-saudara. Tinggal nama, tinggal legenda, tinggal menjadi legenda, tinggal menjadi masa lalu. Mungkin yang akan masih tetap eksis ya Piala AFF under 16 tahun, 19 tahun, 22 itu mungkin masih akan bisa diselenggarakan. Tapi yang untuk level senior saya rasa tidak akan bisa bertahan lama kalau
AFF tidak melakukan perubahan, tidak melakukan modifikasi, tidak menyesuaikan kalendernya dengan kalender FIFA. Kalau AFF tidak mau meniru apa yang dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika dengan pesertanya, dengan memberikan rule guidance terhadap pesertanya bahwa pesertanya harus dari liga lokal. Nah, misalnya seperti itu Piala AFF ke depan tidak akan bisa berumur panjang. Kenapa? Karena sekarang orientasi tim nasional di Asia Tenggara ini sudah berubah. Khususnya ya yang saya lihat negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan Filipina juga, Singapura juga sedikit-sedikit itu sudah orientasi mereka sudah berubah. Mereka lebih fokus kepada pertandingan-pertandingan di level FIFA, di level-level Asia, FIFA Matchday. FIFA Matchday itu yang menjadi prioritas mereka. Entah itu kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, atau Piala Asia itu sendiri. Jadi fokus mereka ke situ. Jadi mereka saya rasa tidak lagi tertarik untuk bersungguh-sungguh di Piala AFF. Selain ya tentu saja hanya formalitas. Hanya formalitas supaya pertandingan itu selesai tepat waktu, supaya berjalan. Karena di situ ada kewajiban sponsor, ada macam-macam lah, komersial, dan lain-lain. Itu saja saya rasa. Tidak banyak lagi negara, bahkan supporternya ya saudara-saudara. Kalau dalam 10 tahun lalu mungkin banyak supporter yang sangat bersemangat kalau Piala AFF, kalau Piala ASEAN ini digelar itu semangat. Tapi sekarang saya rasa dari yang saya pantau itu biasa-biasa saja. Biasa saja, bahkan cenderung ya tidak terlalu bersemangat lah saudara-saudara. Nah itu saudara-saudara, karena itu makanya saya heran kalau ada pengamat, ada komentator yang asli ya, bukan yang gadungan ya. Di Indonesia pada media pandit segala macam yang masih membawa-bawa Piala AFF, masih membawa-bawa Piala ASEAN. Indonesia harus juara Piala ASEAN, Indonesia harus juara di level ASEAN, Indonesia harus menjadi yang terbaik di Piala AFF. Itu saya kadang heran, itu pola pikirnya bagaimana gitu loh. Pola pikir, Sintayong harus dipecat karena Indonesia nggak bisa juara Piala AFF. Indonesia gagal di final Piala AFF ASEAN. Nah, itu logikanya di mana? Kemudian, timnas U16 juara Piala ASEAN, Piala AFF U16, juara Piala AFF U19, juara Piala AFF U22, wajib. Wah, itu bangga diarak keliling kampung, keliling kota. Itu logikanya di mana gitu loh. Makanya saya bilang itu kayak begitu tuh nggak bagus lah, nggak penting lah, karena itu tadi yang seperti saya bilang, AFF itu sudah levelnya kalau di Indonesia itu ya level kecamatan lah, bukan mungkin desa, bukan kecamatan lagi. Level desa atau level kampung atau level RT RW kayak begitu. Jadi bukan sesuatu yang penting lagi saudara-saudara. Karena persaingan global itu saudara-saudara ya levelnya Asia. Minimal ya, saya bilang minimal. Minimal itu levelnya Asia. Minimal Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, zona Asia, di level Asia, di round yang sudah kedua, ketiga, kayak begitu. Kemudian kualifikasi apa lagi ya? Piala Asia itu sendiri, Piala Dunia, syukur-syukur minimal. Makanya saya bilang minimal Piala Asia. Karena kalau kita hanya fokus, hanya menjadikan Piala AFF tujuan, ya kita akan setback, mundur. Kalau kita negara seperti Timor Leste, seperti Kamboja, Myanmar, itu normal, wajar. Tetapi kalau Indonesia ya saya rasa Asia itu sudah minimal lah, saudara-saudara. Minimal kita bersaing di level Asia. Masuk ke 10 besar Asia atau 12 besar Asia, kayak begitu. 15 besar Asia, setidaknya seperti itulah targetnya. Jadi bukan lagi Piala AFF, bukan lagi di level ASEAN, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Semua saudara-saudara, semua sudah kita bahas tentang Piala AFF yang berganti nama menjadi Piala ASEAN 2024 yang drawingnya baru akan diselenggarakan tanggal 21 Mei 2024 di Hanoi kalau nggak salah. Kemudian turnamennya akan diselenggarakan pada 23 November sampai 21 Desember 2024 yang kebetulan itu bertepatan dengan pertandingan-pertandingan di Liga Champions Asia. Berdasarkan jadwal yang sudah diliris oleh Konfederasi Sepak Bola Asia itu nanti tanggal 25, 27 sampai 27 November itu ada match day kelima. Kemudian 2 sampai 4 Desember itu ada match day
ke-6. Jadi ya kemungkinan besar tidak akan bisa pemain-pemain dari liga. Klub yang klub yang tampil di Liga Champion Asia Elite maupun Liga Champion Asia 2 itu kemungkinan besar tidak akan bisa tampil. Thailand sudah pasti, Malaysia akan mengirimkan 2 wakil. Indonesia saya nggak tahu, bisa 1, bisa tidak ngirim. Vietnam juga pasti ngirim, ada klub yang main di sana. Itu sudah pasti tidak bisa berlangsung. Apalagi Piala ASEAN itu tidak digelar dalam kalender FIFA. Memang bukan agenda FIFA, memang bukan. Tetapi kan kalendernya seharusnya disesuaikan dengan kalender FIFA. Tetapi ini tidak dilakukan. Jadi ya kemungkinan besar sia-sialah turnamen ini. Kalau sudah sia-sia kan lebih baik diganti saja. Atau dibubarkan. Atau formatnya jadikan sebagai turnamen level junior sajalah. Atau meniru yang terjadi di di Afrika itu ada sebuah turnamen namanya kalau nggak salah African Nation Championship. Itu adalah turnamen yang diselenggarakan untuk negara-negara Afrika, tetapi syaratnya adalah pemainnya harus berasal dari pemain-pemain yang tampil di kompetisi dalam negeri. Kayak begitu juga bisa ditiru itu saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!